Selamat pagi semua, kita kembali lagi belajar untuk aplikasi pengolah angka. Kita mempelajari penggunaan fungsi rumus atau fungsi datetime dalam penggunaan Excel. Kemarin kita belajar mengenai fungsi finansial. Nah, sekarang kita belajar mengenai penggunaan fungsi rumus date and time. Nah, kalian sendiri tahu kan apa itu artinya date? Nah, tanggal, time itu adalah waktu. Nah, kita pelajari ini ya. Nah, untuk fungsi date and time, di sini pengertiannya, ya, fungsi date digunakan untuk mengolah dan mempresentasikan data numerik berupa tanggal. Nah, sedangkan time ini untuk mengolah dan mempresentasikan data numerik berupa waktu atau jam, ya, time di sini. Oke. Setelah paham, kita lihat di sini ada fungsi date. Nah, fungsi date. Nah, di sini banyak sekali fungsi date, contoh-contohnya. Ada date. Nah, date itu memasukkan data tanggal. Contohnya di sini sintaknya adalah sama dengan date. Di Excel itu pertama kali itu adalah wajib sama dengan date, kurung buka tahun, titik koma atau koma, terus bisa bulan, titik koma, tanggal. Nah, contohnya seperti itu ya, date 1945, titik koma 8, koma 17 itu. Terus ada penggunaan fungsi die, itu untuk mengambil data hari atau tanggal saja. Misalnya 1 sampai dengan 31 dari suatu tanggal. Contohnya die, ini menghasilkan angka 17. Jadi ada 17 hari dari itu die, mengambil data hari atau tanggal saja dari suatu data tanggal. Nah, mengambil data hari berarti di sini harinya adalah di sini 17, menghasilkan angka 17. Harinya adalah 17. Untuk dice di sini menghasilkan sejumlah hari di antara dua tanggal, akhir dan awal. Nah, ada dice 360, ini 1 tahun ya, ada mon untuk menghasilkan bulan. Contohnya di sini 1945, titik koma 8, titik koma 17 menghasilkan bulan 8. Ada year sini untuk tahun, weekday. Nah, weekday. Ada year, period, dan sebagainya di situ ya. Nah, itu semua untuk menghasilkan data tanggal. Nah, contoh lainnya di sini ada week num untuk menampilkan pada minggu keberapa dalam setahun. Di sini kita penggunaan sintaknya sama dengan week num, terus klik tanggal. Untuk today menampilkan tanggal yang tersimpan dalam sistem komputer saat ini. Nih ya, penggunaannya seperti ini. Ada workday, menampilkan tanggal setelah sekian hari kerja dari tanggal awal. Kalau network days menghasilkan jumlah seluruh hari kerja di antara tanggal awal dan tanggal akhir dalam sistem 5 hari kerja seminggu. Nah, kalau no menampilkan tanggal sekarang sesuai sistem komputer yang sedang digunakan. Berarti sesuai dengan sistem komputer kita yang ada di komputer kita itu tanggalnya, waktunya berapa. Nah, seperti itu. Nah, untuk penerapan fungsinya kita lihat di Excel-nya ya. Nah, di sini nanti ada now. Nah, rumus date and time untuk now, contohnya ini penggunaan now ya. Sama dengan now, kita klik now berarti muncul bulan dan tanggal dan jam ya, seperti ini di komputer kita. Kalau today sama dengan today, nanti klik ini tanggalnya. Berarti ini adalah menampilkan tanggal saja. Kalau now itu menampilkan tanggal dan waktu, ya jamnya berapa. Kalau date ini menampilkan tanggal, time ini menampilkan waktu. Di sini nanti hasilnya 11,1154. Nah, year itu adalah tahun, di sini tahun, month di sini bulan keempat, day ini hari ya. Kalau jam itu adalah jam berapa, di sini ada minute itu adalah menit, second itu adalah second, itu berarti second. Nah, di sini contoh untuk penggunaan date, contohnya di sini ada tiketnya, ada tanggal, di sini ada tanggalnya itu kita default ya. Untuk pengaturannya itu pakai bahasa Inggris. Jadi kalau kita ketik 8/17/1945, ini adalah 17 Agustus 1945 secara default. Di sini ditulis tanggal, bulan, baru 1945. Ini pengaturannya di format cell ya, di format cell, di kanan format cell. Nah, di sini nanti muncul yang namanya date.
Nah, ini pakai lokasi Indonesia. Kalau mencari Inggris berarti kalian pakai atau Inggris, kalian klik di sini aja lokasinya. Tuh ya. Nah, ini contohnya 17 Agustus 1945. Untuk menampilkan tanggal itu tadi pakai apa? Sama dengan day ya, day. Nah, kurung buka kita klik ini, tutup, enter. Nah, day berarti itu tanggal. Jadi menampilkan tanggal 17, sedangkan bulan adalah mon ya, mon. Kurung buka klik ini, kurung tutup, enter. Nah, bulan 8, Agustus itu bulan 8. Untuk tahun year. Kurung buka klik ini, kurung tutup, enter. Nah, tahun 1995. Sedangkan untuk menampilkan hari itu adalah hari dari Senin sampai dengan Jumat itu kan ada 7 hari, namanya satu minggu itu ada 7 hari. Jadi untuk menampilkan hari di sini 17 Agustus 1945 itu hari apa? Kita klik sama dengan weekday, kurung buka, kita enter ini, kurung tutup, kurung buka, klik ini, terus di enter, terus di kurung tutup baru di enter. Nah, ini hari ke-6. Di sini artinya adalah hari ke-6 itu adalah hari Sabtu. Berarti 17 Agustus 1945 itu hari Sabtu. Bisa dicek nanti di ini ya, di kalender. Nah, untuk menampilkan yang selanjutnya ke bawah ini nggak usah atau tidak perlu menuliskan rumus tadi satu-satu, tapi langsung kalian drag, terus kalian di sini yang pojok ini langsung digeser ke bawah. Nah, otomatis kan sudah sama ini ya. Nah, ini 7 November berarti hari ke-7 seperti itu. Ini contoh untuk penggunaan date tadi ya, ada day, month, years, dan weekday. Sebuah sebuah perusahaan ini UD Makmur Sejahtera. Ini contoh karyawannya yang mulai kerja sampai akhir kerja, absennya berapa, kita mencari jumlah hari kerja. Nah, mencari berapa mereka kerja selama 20 tahun itu kita mencari pakai sama dengan network days ya, network days. Kurung buka, kita klik yang ini, koma, klik yang ini, koma, klik yang ini, nah langsung ya, cuma 3 berarti tutup, enter. Nah, jumlah hari kerjanya adalah 5045 ya. Nah, untuk ke bawah tinggal di drag ya. Nah, ini ya, yang tidak absen 5045. Nah, jadi untuk mencari jumlah hari kerja dalam satu minggu itu, satu minggunya adalah hari kerjanya itu 5 hari kerja, Senin sampai dengan Jumat. Jadi mereka itu selama 20 tahun jumlah kerja harinya adalah 5.000 sekian, seperti itu ya. Nah, untuk penggunaan time, waktu itu kan ada jam, detik, menit. Nah, di sini kita penggunaannya adalah pakai ini. Contohnya kita ada waktu nih 12 lebih 6 30 menit. Nah, ini artinya apa? Di sini kita datanya cuma satu kan kita bisa baca, tapi kalau datanya banyak itu kan susah. Jadi untuk di worksheet, yang untuk di spreadsheet atau di Excel, ini untuk penggunaan kita bekerja agar lebih cepat. Untuk menampilkan jam itu adalah sama dengan jam itu bahasa Inggrisnya kurung buka, enter, 12 berarti jam 12. Menit bahasa Inggrisnya minute ya, tulisannya. Kurung buka, ini klik lagi, kurung tutup, enter. 6 menit ya. Nah, detiknya pakai bahasa Inggrisnya second. Nah, ini di enter, di klik, setelah itu kurung tutup, enter. Ada 30 ya. Nah, cari itu penggunaan rumus time di Excel. Jam itu all. Nah, ya. Nah, menit itu minute. Sedangkan detik itu second. Berarti sama dengan second, klik ini date-nya, time-nya, seperti itu ya. Nah, itulah penggunaan fungsi date and time pada Excel. Oke.